Di sesi 3, kita membahas teladan Yesus dalam memerintah dan bagaimana kita memengaruhi masyarakat. Mari bersyukur kepada Tuhan, amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami memuliakan Engkau atas segala sesuatu yang Kau lakukan. Kami sangat bersyukur dalam nama Yesus, amin. Judul sesi ini adalah keunggulan. Ini membahas materi di bab keempat dan bab kelima. Di sesi kedua, kita bahas tentang anugerah, bukan hanya pengampunan dosa, karunia cuma-cuma untuk keselamatan. Anugerah memampukan kita untuk melampaui kemampuan kita dan memberikan kodrat ilahi. Rasul Yohanes berkata, hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Ini firman dari surga yang sangat mengejutkan. Perlu iman yang lebih besar untuk percaya hal itu daripada sekedar merendahkan diri dan mengatakan bahwa kita hanya orang berdosa. Ya, Yesus mengampuni dosaku, tapi aku masih manusia yang masih hidup dalam dosa. Lalu kenapa Yohanes menulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pernyataan ini sangat mengejutkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita dapat melakukannya? Hidup sama seperti Kristus telah hidup melalui anugerah Allah. Jadi anugerah itu lebih dari sekedar pengampunan dosa. Anugerah memberi kita kodratnya, memampukan kita hidup seperti Kristus. Luar biasa. Saya sangat bahagia mendengarnya. Wow, sangat mengagumkan. Anda memahami maksud saya? Kita akan membahas bagaimana Yesus hidup. Kita perlu mengetahuinya untuk hidup seperti Yesus telah hidup. Amin. Baiklah, dia hidup dalam kesalehan dan kemurnian yang Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang cara ibadah yang berkenan kepada Allah. Katakan sama-sama berkenan. Katanya, marilah kita menyucikan diri kita. Dalam terjemahan lain, memurnikan diri. Perhatikan, bukan Allah yang menyucikan Anda, tapi marilah kita menyucikan diri kita dari beberapa hal. Tidak, dari semua pencemaran jasmani dan rohani, menyempurnakan kekudusan kita. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana? Melalui karunia anugerah yang cuma-cuma. Mari saya jelaskan. Saat SMA, saya pendosa yang sangat efektif. Apa artinya? Kodrat saya adalah berdosa. Saya melakukannya secara efektif. Suatu hari saya diajak ayah saya menonton The Ten Commandments yang dibintangi Charlton Heston. Saya ingat saya duduk di dalam bioskop ini. Anda perlu mengerti, saat itu kami tidak mempunyai Xbox, YI Station. Anda paham maksudnya? Jadi kalau ada orang yang membayari nonton, saya sangat senang sekali. Saya tidak peduli apa filmnya. Jadi ayah saya membayari saya nonton film bersama saudari kecil saya. Saya sedang duduk di depan layar sangat besar. Nah, sampailah pada adegan bumi terbelah dan menelan Datan dan teman-temannya. Saat itu saya mulai bertobat seperti orang gila. Saat itu saya Katolik dan saya tidak tahu untuk apa bertobat, tapi saya bertobat. Tuhan, aku takkan pernah lakukannya lagi. Wah, aku akan berhenti. Aku nggak mau bergaul dengan orang itu lagi. Saya ingin beritahu Anda sesuatu. Saya meninggalkan bioskop dalam keadaan berubah. Namun itu hanya bertahan sekitar seminggu. Saya kembali berbuat dosa. Mengapa? Karena saya bertobat tanpa anugerah. Di asrama kampus, ada atlet kampus terkenal mendatangi saya dan membagikan 4 hukum rohani. 4 hukum rohani dari kampus Crusade. Lalu saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan Dia menjadi juru selamat saya. Saya lahir kembali. Saya anak Allah, tapi tahu apa yang terjadi? Saya masih terus berdosa seperti sebelumnya. Mengapa? Karena tidak ada pengajaran. Beberapa tahun kemudian baru saya baca, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Wah, saya ingin melihat Tuhan. Nah, sekarang saya menjadi legalis. Saya menghardik orang-orang di mana-mana. Hei Bung, kau tidak bisa melakukannya. Kau harus hidup kudus. Kau tahu, kau tidak akan melihat Tuhan, paham? Saya membuat setiap orang tidak nyaman. Lalu Tuhan berkata, "Nak, kekudusan itu bukan perbuatan dagingmu. Itu produk anugerahku." Akhirnya saya sadari bahwa anugerah memampukan saya melampaui semua kemampuan saya, yaitu untuk menyucikan diri sendiri. Sebab inilah cara yang berkenan untuk melayani Allah. Ibrani lalu mengatakan, marilah kita memiliki anugerah. Katakan anugerah. Untuk melayani dengan cara yang berkenan kepadanya. Ini keadaan yang mengerikan. 98% orang Kristen Amerika berusaha hidup kudus dengan kekuatan mereka sendiri. Apa yang akan terjadi jika Anda berusaha hidup kudus dengan kekuatan Anda sendiri? Anda akan menjadi legalis munafik. Atau orang sembrono dengan doktrin aneh. Anugerah menutupi semua dosa yang kusukai. Jika Anda sadar anugerah memampukan Anda untuk menyucikan diri, itu akan membuat Anda menjadi seorang yang sangat berbahagia. Amin. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kami menasehatkan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Bagaimana dengan anugerah di Amerika? Aku tidak hidup sebagaimana mestinya, namun bersyukurlah ada anugerah Allah. Itu bukan anugerah, itu mengerikan. Bagaimana mungkin Anda menyanyiakannya? Anda memahami maksud saya? Katakanlah 10 tahun lagi, kita pergi ke Afrika, melihat apa yang dilakukan suku di sana dengan Land Rover itu. Kita menemukan, dan sungguh aneh, kendaraan itu masih diparkir di tempat semula dan tertutupi debu. Rumput tumbuh di sekitarnya. Kita buka pintunya dan melihat petunjuk jaraknya 0000.0. Kita berpandangan mereka menyanyiakan pemberian kita. Itulah maksud Paulus, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Saya bacakan seluruh konteksnya. Kami menasihatkan kamu, 2 Korintus 6-7. Kami menasihatkan kamu, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita menyanyiakan anugerah jika tidak digunakan kuasa untuk menyucikan diri kita. Apabila 98% orang Kristen Amerika tidak tahu kuasa itu, apa yang kita lakukan? Seperti Alkitab katakan, apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Anda memahaminya? Bagaimana lagi Yesus hidup? Kita wajib hidup seperti Dia. Jadi bagaimana lagi Dia hidup? Ia menyembuhkan orang sakit, melahirkan yang najis, melepaskan orang dari belenggu, Ia menyembuhkan orang buta dan tuli. Dan apa yang dikatakannya pada kita? Seperti Bapa sudah mengutus aku mengutus engkau. Bagaimana kita dapat melakukannya? Mencelikkan mata, membuka telinga yang tuli, membuat orang lumpuh berjalan, melalui karunia cuma-cuma. Setiap orang katakan. Lihat kisah para rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Mereka semua hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Anda memperhatikannya? Allah mengaitkan kuasa besar dengan anugerah yang melimpah. Mengapa demikian? Karena anugerah adalah kuasa Allah. Ada yang berkata, itu tugas para rasul, saya bukan rasul. Ini cerita tentang pria yang bekerja di restoran. Ia bekerja di Starbucks, di selasar sebuah gereja di Yerusalem. Ia bukan rasul, nabi, pengajar atau gembala. Ia pekerja restoran, namanya Stefanus. Lihat kata Alkitab tentang dia di Kisah Para Rasul 6. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bagaimana dia melakukannya? Melalui karunia anugerah yang cuma-cuma. Namun sungguh menyedihkan. Orang dengan mudah diselamatkan oleh anugerah. Itu karunia, kau tidak bisa mengusahakannya. Tetapi beberapa tahun kemudian mereka berpikir, aku belum berdoa pagi ini. Aku belum berpuasa Daniel 21 hari. Aku tidak dapat menyembuhkan orang ini. Anda kehilangan anugerah karena menganggapnya usaha Anda sendiri. Amin. Anda memahami maksud saya? Bagaimana lagi Yesus hidup?
Ia hidup dengan hikmat, pengertian, wawasan, kecerdasan, dan kreativitas yang luar biasa. Saya sangat senang untuk melihat Yesus yang membuat banyak orang tercengang. Pertanyaannya, dari mana hikmat itu? Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Jadi dari mana hikmat itu berasal? Anda memahami maksud saya? Kalau anugerah itu hanya untuk pengampunan dosa dan tiket ke sorga, kenapa Yesus memerlukannya? Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia anak Allah, tapi hidup sebagai anak manusia. Dan dia perlu anugerah untuk hidup dalam hikmat. Mari kita lihat hikmatnya, mengagumkan. Suatu ketika hikmatnya menyelamatkan nyawa seorang perempuan. Para pemuka agama menangkap basah perempuan itu sedang berzina. Mereka menyeretnya dalam keadaan setengah telanjang ke lapangan bait Allah. Mereka menyeretnya ke depan Yesus. Yesus, Musa memerintahkan kita untuk merajamnya. Bagaimana menurutmu? Saya senang kreativitas hikmat Allah pada Yesus. Katanya, siapa yang belum berdosa, jadilah yang pertama melemparkan batu. Lalu ia duduk di tanah dan menulis nama-nama gadis yang pernah ditiduri orang-orang itu. Mereka langsung menjatuhkan batu dan pergi. Hikmatnya benar-benar menyelamatkan wanita itu. Lain kali dia berjalan di pantai dan menemukan nelayan yang sedang mengalami hari yang buruk. Anda dapat membayangkannya? Anda punya toko kelontong dan belum ada satupun pembeli seharian. Pertemuan dengan Yesus mengubah hari itu menjadi sangat menguntungkan. Yesus bukan nelayan, tetapi dia punya anugerah. Dia tahu di mana dapat menemukan keledai tanpa mesin pencari. Dia tahu cara membayar pajak dengan kreatif. Dia tahu iblis ada di antara pengikutnya sebelum iblis menyatakan dirinya. Mengapa? Dia memiliki anugerah yang memberinya wawasan dan kreativitas. Anda dapat memahaminya. Singkatnya, anugerah Allah memberi Yesus kemampuan untuk mengubah masyarakatnya. Dia pergi ke suatu kota, di sana ada pernikahan. Pernikahan bukan hanya melibatkan keluarga, tapi seluruh kota. Dan pernikahan ini nyaris kacau. Benar? Anda bisa bayangkan rasa malu yang akan ditanggung kedua mempelai seumur hidupnya. Satu perjumpaan dengan anugerah Allah dalam Yesus, pernikahan itu terselamatkan. Bahkan jadi sangat luar biasa karena ada anugerah. Ia ke tempat lain, ada janda yang kehilangan anak tunggalnya. Dan nanti pemerintah harus memberikannya santunan. Tapi anugerahnya membatalkan semua itu dan memulihkan martabat janda itu. Dia ke kota lain, bertemu dengan ketua sindikat mafia. Anda memahaminya? Kepala sindikat mafia berkata, "Hei Yesus, Anda datang ke daerah kekuasaanku ya." Satu perjumpaan dengan anugerah Allah di dalam Yesus. Dan Zeus berkata, "Aku tidak akan pernah mencuri lagi." Sehingga kota itu menjadi lebih aman. Karena kepala mafia berkata, "Aku tidak akan pernah mencuri lagi." Bukan hanya itu, sebelum Yesus berkomentar, Zakheus sudah menambahkan, "Hei bos, yang saya curi akan saya kembalikan 400% bos." Itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena ia memberikan uang sungguhan. Yesus pergi ke tempat lain. Ada orang gila yang harus terus-menerus diberi makanan dan pakaian oleh pemerintah. Anda memahaminya? Karena orang itu selama hidupnya terus mencabik-cabik pakaiannya.
Satu perjumpaan dengan anugerah Allah dalam Yesus, pemerintah tak perlu menyantuninya lagi. Juga seluruh Dekapolis, 10 kota, mendengar kabar tentang kerajaan Allah oleh karena orang itu. Semua karena anugerah. Bagaimana dengan orang lumpuh, orang tuli, orang buta, dan orang bisu? Ingat apa yang dikatakan Rasul Yohanes, jika Anda mencatat segala sesuatu yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun, dunia tak akan mampu menampungnya. Yesus berkata, seperti Bapa yang mengutus aku mengutus engkau lakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Kenapa kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar? Karena 98% dari kita bahkan tidak mengetahuinya. Kita mengira harus menemukan orang dengan urapan khusus. Padahal kita sudah diperlengkapi dengan anugerah Allah. Anda memahami maksud saya? Berkuasa dalam hidup oleh anugerah Allah berarti bangkit melampaui kenormalan. Kita menerobos status quo. Kita hidup bukan sekedar untuk bekerja dari pukul 8 sampai pukul 5, menerima gaji setiap minggu, suatu saat pensiun lalu meninggal karena penyakit, cara hidup yang sungguh menyedihkan. Anda diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kita menjadi orang yang berpengaruh karena kita adalah kepala dan bukan ekor. Setahu saya, kepala pemimpin dan ekor mengikuti. Menurut pengamatan saya, gereja lebih banyak mengikuti. Masyarakat bermimpi dan kita mengikuti. Itu harus berubah. Ketika 100% kita tahu apa itu anugerah Allah, hal itu akan berubah. Saya katakan hal itu akan berubah. Saya akan menjelaskannya. Apa artinya berkuasa dalam hidup oleh anugerah Allah? Jika Anda guru, Anda punya cara baru dan kreatif untuk menyampaikan hikmat dan pengetahuan pada murid, sehingga guru lain akan heran dan berkata, apa yang dia miliki yang kita tidak miliki? Anugerah. Itu artinya jika Anda perancang, Anda menampilkan desain yang akan menjadi tren masyarakat, sampai mereka akan garuk-garuk kepala dan bertanya-tanya, dari mana idenya? Anugerah. Apabila Anda di dunia medis, Anda akan menemukan cara pengobatan baru, sampai orang-orang di dunia medis akan bertanya-tanya dari mana Anda mendapatkan ide. Itu artinya jika Anda di dalam bidang penegakan hukum, Anda mengatasi kejahatan, Anda tahu cara menemukan bukti, Anda menangkap penjahat dengan lebih cepat, Anda mendamaikan konflik dengan tidak dapat diatasi petugas lain. Mengapa? Karena Anda mendapatkan anugerah. Petugas lain akan heran dari mana ia mendapatkannya. Jika Anda pengusaha, Anda tahu kapan membeli, kapan menjual, kapan masuk, kapan keluar. Anda mencetuskan ide pemasaran yang belum pernah dipikirkan orang. Bisnis Anda berkembang ketika bisnis orang lain merosot karena Anda punya anugerah. Jadi inilah mandat kita. Kita masing-masing dipanggil ke dalam bidang yang berbeda di masyarakat. Dimanapun kita harus menjadi kepala dan pemimpin. Bisnis kita harus berkembang, bahkan ketika orang lain bergumul. Komunitas kita harus lebih aman, lebih menyenangkan dan lebih makmur. Tempat kerja kita harus keren. Musik kita harus segar dan orisinil, sampai ditiru oleh musisi sekular. Begitu juga dengan desain grafis, video, dan arsitektur kita. Kreativitas kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kinerja kita dalam olahraga, hiburan, seni, media, bidang apapun harus menonjol. Kota, provinsi, dan negara kita tumbuh berkembang ketika orang benar memerintah. Sekolah kita unggul ketika kita mengajar dan memimpin. Jika ada orang percaya, ada kreativitas, produktivitas, ketenangan, sensitivitas, kecerdasan yang berlimpah, kita menjadi terang dalam kegelapan. Jadi, kita menjadikan diri kita unggul dengan anugerah Allah. Katakan, menjadikan diri saya unggul. Daniel 6 ayat 4 berkata, Daniel menjadikan dirinya unggul di antara para pejabat itu dengan rohnya yang luar biasa. The Message berkata, ia sepenuhnya mengungguli para pemimpin lain. Daniel menjadikan dirinya unggul. Itu yang dikatakan Alkitab. Bukan Allah yang menjadikan dirinya unggul. Dia menjadikan dirinya unggul. Pikirkan itu. Daniel dan 3 temannya diangkut dari bangsanya yang kecil ke bangsa adidaya di dunia saat itu. Anda pikir Amerika itu hebat? Amerika belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Babel. Babel menguasai seluruh dunia.
Babel nomor satu secara ekonomi, sosial, politik, pemerintah, militer, ilmu pengetahuan, semua bidang. Ia berkuasa atas seluruh dunia. Ketika Raja Babel mewawancarai Daniel CS, mereka 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih bijak, 10 kali lebih inovatif, 10 kali lebih kreatif daripada pemimpin-pemimpin terbaik Babel. Dan ia melakukan hal-hal yang tak mereka pikirkan sebelumnya. Ia mulai dipromosikan melampaui pejabat lain. Dan Anda tahu apa kata Yesus? Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes lebih besar dari Daniel. Jangan membandingkan keduanya, karena Yohanes dalam pelayanan, Daniel dalam pemerintahan. Tapi Yohanes lebih besar. Tetapi apalagi kata Yesus? Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Artinya, yang terkecil dalam kerajaan sorga juga lebih besar dari Daniel. Sudah ada sekitar 2 miliar orang Kristen di kerajaan Allah sejak kebangkitan sampai sekarang. Kalaupun Anda yang paling kecil di antara orang-orang Kristen itu, Anda lebih besar dari Yohanes Pembaptis dan Daniel. Jadi mengapa Anda tidak menjadikan diri Anda unggul? Karena kita tidak tahu apa yang kita miliki. Mari kita bahas tentang menjadikan diri sendiri unggul ini. Yesus berulang-ulang berkata, kamu adalah terang dunia. Apa artinya menjadi terang? Pada malam yang jernih tak berawan, apa yang Anda lihat bila tidak ada bulan? Anda pernah melihat kegelapan, bukan? Apa yang menonjol dan menjadikan dirinya unggul? Semua bintang. Karena terang tampil berbeda dalam kegelapan. Yesaya berkata, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata. Yesus berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mari kita membahas tentang menjadi terang, tentang menjadikan diri sendiri unggul. Ini pola pikir umum orang Kristen tentang menjadikan diri kita unggul. Menjadi terang berarti pergi bekerja atau sekolah, perlakukan setiap orang dengan baik, dapat mengutip Yohanes 3:16. Bagaimana kalau Daniel berpikir seperti itu? Daniel akan masuk ke kantor pemerintahan Babel, katanya, hai pemimpin Babel, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Apa yang akan dikatakan para pemimpin itu ketika ia berdoa pada waktu makan siang? Mereka berkata, biarlah orang gila ini berdoa sepanjang siang. Ia benar-benar aneh. Mengapa mereka membuat hukum yang melarang orang berdoa? Coba pikirkan. Karena ia 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih bijaksana, 10 kali lebih inovatif, kreatif, yang melontarkan ide yang tak terpikirkan sebelumnya. Mereka heran, kita sudah melatih ilmuwan, pemimpin, dan guru terhebat di seluruh dunia. Ia berasal dari negeri kecil ini. Dari mana ia mendapatkan ide ini? Itu pasti karena doa itu. Mari kita membuat hukum untuk melarang doa. Kita pikir menjadi terang adalah memperlakukan orang dengan baik dan mengutip Yohanes 3:16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan mendengar, melihat. Saya memang agak ngotot karena anugerah ini sangat berharga dan kita menyia-nyiakannya. Saya menganggapnya seperti masalah pribadi. Maafkan saya, karena saya memikirkan apa yang dilakukan Tuhan yang tidak berdosa ketika tangannya dipaku. Pencipta saya, dia tidak layak mati, tapi melakukannya agar dapat memberi saya kodrat ilahinya. Dan kita merendahkan anugerahnya sebagai asuransi kebakaran dan tiket ke sorga belaka. Saya marah karena iblis menang. Dia berkata kita akan menahannya. Mereka boleh membangun gedung, mereka boleh memiliki Alkitab, mereka tanpa kuasa, dan mereka bukan masalah bagi kerajaan kita. Realitasnya, anugerah dibayar dengan sangat mahal. Itulah sebabnya saya merasa sangat tersinggung. Anda memahami maksud saya? Anda memahami maksud saya? Saya punya teman bernama Ben. Dia wakil presiden dari Chrysler Corporation. Dia dan saya waktu itu duduk makan malam bersama.
Dan dia berkata, sebelum menjadi wakil presiden Chrysler, saya adalah anggota tim desain senior daripada General Motor Amerika. Kata saya, benarkah? Dia berkata, itu tim dengan kemampuan yang sangat istimewa. Itu sangat penting bagi GM, sehingga mereka melakukan analisis biaya tiap karyawan setiap tahunnya. Artinya, seberapa besar inovasi kami menyelamatkan dan menguntungkan perusahaan. Gabungkan dua hal itu, itulah analisis biaya untuk tiap anggota tim desain senior. Dia berkata, aku membaca kitab Daniel. Ia 10 kali lebih cerdas, bijaksana, inovatif. Wah, itu kan di perjanjian lama. Aku di bawah kasih karunia. Aku mulai berdoa, Tuhan, aku di bawah kasih karunia. Aku seharusnya 10 kali lebih baik. Kau tahu analisis biaya orang nomor 2 dalam tim? 35 juta dolar. Kau tahu analisis biayaku tahun lalu? 350 juta dolar. Saya melihat Jim dan Kerry dan anak mereka, Tyler. Tyler ikut pertemuan musim panas lalu. Saya berkhotbah tentang ini. Tyler ikut liga football di Colorado. Dan dia mendengar tentang ini. Dan dia berkata, aku akan 10 kali lebih baik tahun ini. Dia berumur 11 tahun dan tahu apa yang terjadi padanya musim gugur ini? Tyler itu setinggi 1,65 meter. Jika ia berdiri, Anda akan tercengang. Wow, ayo Tyler, larilah ke depan. Lari, ayo lari case ini. Wah, ini larinya cepat. Nah, ini Tyler. Ia sudah hampir 12 tahun. Kamu sudah 12 tahun? Apakah ia tampak seperti superstar NFL? Benar? Akan saya ceritakan statistik Tyler. Ini liga sekota. Siap? Pemain nomor 2 berhasil membawa lari bola sejauh 474 meter. Bagaimana dengan Tyler? 817 meter. Tunggu, belum semuanya. Berapa skor yang dicetak oleh orang nomor 2 dalam liga? 7. Tyler mencetak 17. Mengapa? Anugerah Allah. Mengapa? Ia anak-anak, ia hanya percaya, ia memiliki iman seperti anak-anak. Kita yang lain bertanya-tanya kenapa hal itu tidak berhasil. Ia hanya berkata, wah, aku akan lebih baik dari mereka semua. Terima kasih, nak. Amen. Haleluya. Suatu saat, di hotel saya sedang menyalakan stasiun TV Kristen dan hampir tak percaya. Saya nyaris pingsan melihat pemuda menyanyikan lagu Amazing Grace di depan 2.000-an penonton dan 3 juri. Kata mereka, ya, infleksi suaramu. Ya, saya mulai menangis. Ya Tuhan, Engkau pencipta seluruh alam, Kau hidup di dalam kami, dan kami meniru-niru American Idol. Tidak heran karena kita tidak tahu pemilik kita. Lihat Amy Semple McPherson, dia membangun Angelus Temple pada masa depresi. Halo, mengapa kita tidak bersinar pada masa resesi 2008? Ia membangun auditorium 5.000 kursi. Dan produser Hollywood mendapatkan ide darinya. Charlie Chaplin juga salah satunya. Ia memengaruhi dunia, berbeda dari apa yang saya lihat di kamar hotel. Benar-benar ada yang tidak beres. Saya memandangnya sebagai masalah yang menyangkut pribadi saya. Pelajaran terburuk saya di SMA adalah bahasa dan penulisan kreatif. Perlu sampai 4 jam untuk menulis tugas 2 halaman. Saya sungguh tidak bercanda. Guru Inggris meluruskan saya hanya agar tidak bertemu saya lagi tahun berikutnya. Saya tidak bercanda. Anda tahu skor SAT saya, nilai ujian nasional, untuk bahasa Inggris hanya 370 dari maksimal 800. Berarti hanya 46%-nya. Itu skor tertinggi saya dalam SAT. Maka ketika tahun 1991 Tuhan berkata, "Nak, aku ingin kau menulis." Kata saya, "Engkau memiliki banyak anak di bumi ini. Engkau tidak menginginkan aku menulis. Ada banyak penulis lain yang lebih baik." Saya pun tidak melakukan apa-apa. 10 bulan kemudian 2 perempuan yang sangat berbeda menubuatkan, kalau kau tidak menulis, Tuhan akan berikan pesannya pada orang lain dan kau akan dihakimi. Ketika perempuan kedua muncul 2 minggu setelah yang pertama, saya dilanda ketakutan akan Allah. Kata saya, lebih baik aku menulis. Sekarang buku itu sudah dicetak jutaan. Diterjemahkan ke dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Seminggu lalu saya di Timur Tengah berbicara pada 2.000 pemimpin. Kata mereka, "John, kau mungkin salah satu penulis Kristen yang paling banyak dibaca di Timur Tengah."
Saya pernah mengikuti berbagai konferensi. Di Eropa Timur, pemimpinnya berkata, berapa yang sudah membaca salah satu buku John? Ada 7.500 pemimpin. 90% mengangkat tangan. Ada pria dari Siberia yang mendatangi saya sambil bercucuran air mata. Katanya, John, saya dari Siberia. Saya mengembalakan 1.500 orang di sana. Bukumu mengembalakan gerejaku. 2 orang lagi berkata, kami dari Uzbekistan. Kami dipenjara karena iman dalam 2 tahun terakhir, tapi bukumu mengembalakan gereja kami. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya ingin bertemu guru Inggris SMA. Dan saya mau berkata, apakah saya memberikan 14 buku yang saya tulis karena anugerah Allah, dan melihat mereka pingsan, memulihkan mereka, dan mereka menerima keselamatan? Mengapa? Itu membuat saya unggul di mata mereka. Akan saya katakan itu karena anugerah Allah. Mereka akan berkata, bagaimana kau melakukannya? Ketika Lisa mendengar saya berkhotbah pada awal pernikahan kami, ia duduk di baris terdepan. Belum 5 menit saya berkhotbah, ia sudah tidur nyenyak. Teman sebelahnya tidur begitu nyenyak sampai saya bisa melihat air liurnya menetes. Sekarang saya berbicara pada 5.000, 10.000, 20.000 orang. Orang bertanya, kau cemas John sebelum berbicara di depan banyak orang? Tidak, tidak sama sekali. Tidak. Saya tahu betapa buruknya saya. Dan kalau tidak ada anugerah, kita semua menghadapi masalah. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Keadaan Anda bukan ditentukan oleh latar belakang keluarga, etnis, atau karena di mana Anda sekolah. Keadaan Anda ditentukan oleh anugerah Allah. Amin. Saya akan mengakhiri dengan ini. Sebagai pelajar, Anda perlu belajar dengan keras, tapi anugerah Allah dapat membuatmu mencetak prestasi yang tak terbayangkan. Sebagai dokter, Anda perlu mengikuti pengobatan modern, tetapi hikmat dan kreativitas anugerah Allah menyertai Anda. Sebagai atlet pro, Anda harus berlatih, tetapi mengandalkan Allah untuk mengungguli orang yang tidak percaya. Anda menjadikan diri Anda unggul oleh anugerah Allah. Anda berkuasa dalam hidup ini oleh anugerah Allah. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Di sesi 4, melihat atau masuk, kita akan membahas kemampuan untuk mengatasi setiap pencobaan.